Halo Sobat Semasa, gimana nih kabarnya Sobat Semasa hari ini? Semoga semua Sobat Semasa sehat-sehat terus ya. Akhir-akhir ini cuaca emang kurang mendukung ya, tapi bukan jadi halangan dong buat kita untuk tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, di konten kali ini kita bakalan ngapain nih, Ca? Nah, di konten kali ini kita akan mengulik cerita dari salah satu atlet kebanggaan SMA Negeri 1 Jember. Ada yang bisa tebak nggak kita bakalan mengundang atlet dari cabang mana nih? Udah bisa nebak dong ya dari thumbnail kita. Oke, sebelumnya pasti belum ada yang kenal dong sama kita. Jadi perkenalkan, saya Syifanada Asila Sulhi dari kelas 10-2. Saya Huzainia Meka dari 10-11. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan terkenal akan kelincahannya. Nah, langsung aja kita sambut Kak Apkarin Fauzia dari 12 MIPA 1. Nah, Sobat Semasa, ini dia bintang tamu kita hari ini. Beliau adalah salah satu atlet kebanggaan sekolah kita tercinta. Boleh disapa dulu dong, Mbak? Halo Sobat Semasa. Oke, gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah sehat, masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Kan Mbak Karin ini udah kelas 12 ya. Pasti banyak kesibukan dong. Apa aja sih kesibukannya Mbak Karin sekarang ini? Di kelas 12 aku sih lagi sibuk ya, fokus belajar, juga latihan, ya itu aja lah. Fokus belajar sama latihan. Bentar lagi udah lulus soalnya ya. Iya benar. Rencananya mau bakalan lanjut kemana nih Mbak? Rencananya sih udah ada, jadi aku setelah kelas 12 ini mau lanjutin di dunia pendidikan kedinasan. Ya semoga aja lah aku bisa keterima di Iya, kedinasan. amin. Semoga keterima ya Mbak ya. Siapa sih anak-anak semasa yang gak kenal sama Mbak Karin? Setiap Senin langganan setor medali loh teman-teman. Oke, sebenarnya kenapa sih Mbak Karin itu bisa tertarik ke badminton setiap Senin sampai langganan setor medali loh ini? Aku itu jadi awalnya aku tuh dari kecil sebenarnya udah tertarik di dunia bidang olahraga. Jadi aku dari kecil itu sering ikut ayahku olahraga. Jadi aku kayak aku kan kecilnya emang dari kecil udah aktif ya. Jadi kayak masuk dunia olahraga itu kayak ya seneng gitu. Jadi ya aku tertarik ke dunia olahraga khususnya bulu tangkis. Apakah dulu tuh sebenarnya ada olahraga lain gak sih Mbak yang tertarik juga selain badminton? Ada, aku dulu itu waktu TK sebelum aku jadi atlet bulu tangkis nih ya, aku dulu tuh itu ikut kursus renang di umur TKB lah. Aku itu kursus renang karena orang tua aku itu tahu aku tuh takut air, jadi sama orang tua aku dikursusin renang waktu itu. Terus aku SD itu aku pengen nyoba hal baru lah selain renang gitu. Aku jadi juga ikut bulu tangkis. Soalnya ayahku dulu juga suka main bulu tangkis. Terus selain itu aku juga kelas 3 SD itu waktu itu ada pemilihan ekskul. Nah, waktu pemilihan ekskul tuh aku sebenarnya nggak pengen ikut yang kayak terlalu capek-capek gitu. Tapi temen se-circleku itu kayak pada ikut basket. Nah, dari itu aku juga kelas 3 itu juga ikut basket. Selain bulu tangkis ya aku ikut basket, renang juga gitu. Jadi ikut basket, ikut-ikutan temen. Iya, sebenarnya itu, iya. Ikut basket karena itu. Sebelum menjadi atlet badminton, pasti banyak banget hambatan-hambatan yang dilalui Mbak Karin ya. Gimana sih perjalanan Mbak Karin dari awal banget ikut badminton sampai akhirnya bisa sekarang kayak gini nih? Mau dari yang aku renang? Boleh diceritakan sedikit aja. Ya, itu kan waktu TKB itu aku ikut renang, habis itu SD kelas 1 itu aku ikut bulu tangkis, renangnya itu nggak terlalu fokus gitu. Nah, terus selain itu kelas 3 itu aku juga ikut bulu tangkis sama ikut ekskul basket. Sama tuh aku suka dua-duanya, tapi waktu kelas 3 itu pertandingan pertamaku itu aku main di kejuaraan tingkat Jawa Timur. Nah, tapi aku itu kalah waktu pertandingan pertamaku, tapi karena aku kalah kan kayak gak terima gitu namanya anak kecil. Lah dari itu aku seriusin buat latihan bulu Jadi tangkis. tertantang ya Mbak Iya, ya? jadi tertantang. Gara-gara itu. Ya, jadi ikut
ya karena awal dari itu aku ikut banyak turnamen. Oke. Sebenarnya apa sih Mbak daya tarik dari badminton yang bikin Mbak Karin itu jadi kepengen ikutan gitu? Aku itu tertarik badminton ya karena mungkin awalnya buat ngisi waktu luang dengan melakukan hal yang positif. Iya, pastinya. Terus juga badminton tuh menurutku seru mainnya, terus ketemu teman banyak. Jadi ya badminton itu menurutku seru lah. Pokoknya badminton tuh enjoy gitu ya buat Mbak Karin ya. Ya. Sebenarnya gimana sih Mbak awal mula Mbak Karin tuh bisa jadi atlet badminton? Eh, Dulu waktu aku sebelum jadi atlet bulu tangkis nih ya, dulu aku itu umur 4 tahun, sekitar TK lah. TK itu aku diikutkan les renang. Aku itu ikut les kursus renang karena orang tua aku itu tahu kalau aku takut air. Jadi aku itu ikut les kursus renang. Habis itu kelas 1 itu aku merasa bosen, namanya anak kecil kan. Iya. Nah, kelas 1 itu aku juga sering ikut ayahku main bulu tangkis. Nah, mungkin ayahku ngelihat aku juga kok suka main bulu tangkis. Jadi sama ayahku aku diikutin kursus bulu tangkis juga. Sampai aku bisa mukul cara mukul kok yang bener itu, megang raket yang bener. Habis itu kelas 3 aku itu masuk klub bulu tangkis. Nah, tapi di kelas 3 aku itu selain aku ikut bulu tangkis, aku juga ikut ekskul basket. Ya, jadi aku ikut ekskul basket juga kelas 3 itu. Tapi aku ikut ekskul basket itu sebenarnya awalnya karena teman-temanku itu pada ikut ekskul basket, yang temen se-circleku itu. Jadi kayak masa aku sendirian nggak ikut gitu. Jadi ya aku ikut juga ekskul basket kelas 3 itu. Tapi ya juga latihan bulu tangkis. Nah, aku itu fokus ke dunia bulu tangkis tuh awalnya karena di pertandingan di turnamen awalku itu kan waktu dulu itu aku diikutkan turnamen tingkat se-Jawa Timur. Nah, tingkat se-Jawa Timur, tapi waktu turnamen pertamaku itu aku kalah. Nah, aku tuh kan apa ya, kalau kalah gitu kan kayak apa ya, pengen ambis gitu loh, pengen Tertantang dari awal itulah aku lebih milih ke bulu tangkis, lebih mendalami lah apa ya gitu. Nah, abis itu karena mulai awal dari itu aku ikut banyak turnamen dari tingkat kabupaten, terus tingkat Jawa Timur. Alhamdulillahnya aku tuh bisa masuk lah, menjuarai di tingkat kabupaten, di tingkat Jawa Timur. Nah, tapi aku itu ikut ekskul basketnya udah kelas 5 itu enggak, karena aku udah fokus ke bulu tangkis. Habis itu waktu aku pemilihan cari sekolah SMP buat ngelanjutin, aku dulu itu nggak nyari sekolah karena mungkin alhamdulillahnya aku berprestasi, jadi SMP 1 itu nawarin sekolah di sana. Jadi alhamdulillah aku masuk ke sana jalur prestasi. Ya habis itu ya udahlah, tetap aku ngelanjutin di dunia bulu tangkisku. Nah, kelas 8 itu aku sempet tuh latihan di Jakarta, pengen mengupgrade diriku supaya tingkatnya lebih tinggi lagi, tingkat nasional. Nah, udah latihan di Jakarta, tapi lagi apesnya aku itu COVID waktu aku 2020 awal kan ya. Nah, itu aku kelas 8 waktu itu COVID. Ya, terpaksa lah aku pulang daripada latihan di sana nggak ada turnamen, jadi aku balik ke Jember. Habis aku balik ke Jember, itu kan lockdown ya. Iya, benar. Lockdown itu sulit, udah mau kemana-mana itu susah diawasin, kayak harus ini harus itu, ribet banget. Sampai itu 2 tahun lah, 1 tahun waktu aku itu intinya aku mau lanjutin ke jenjang SMA.
itu COVID-nya tuh udah mereda. Aku mau Iya. balik lagi ke Jakarta, tapi sama orang tua aku tuh kayak nggak usah, sekolahnya SMA-nya di Jember aja gitu. Ya karena orang tua aku udah mintanya gitu, ya kan aku gak berani ngebantah. Ya aku nyari SMA di Jember, ya aku nyari SMA yang terbaik lah. Ya aku jadinya masuk SMA Negeri 1 Jember ini. Aku masuk sini lewat jalur prestasi. Jadi aku ngumpulin sertifikat-sertifikat. Alhamdulillahnya aku keterima. Ya, aku masuk SMA Negeri 1 Jember ini bangga banget karena kan kata orang kan banyak yang bilang kalau SMA Negeri 1 Jember itu kayak fokus ke akademiknya aja. Padahal ternyata setelah aku masuk itu di SMA Negeri 1 Jember itu nggak hanya support akademik, ternyata non akademiknya itu juga. Jadi guru-guru, teman-teman aku, khususnya kepala sekolah itu support aku. Jadi di SMA itu aku nggak berhenti. Aku mikirnya kan rencananya mau fokus aja, fokus di pendidikanku. Tapi karena aku setelah masuk nggak seperti apa kata orang-orang kan kayak ya gitu. Iya, katanya ambis Abis gitu ya. banget gitu. Enggak, ternyata di SMA Negeri 1 Jember itu support. Jadi kalau aku ada turnamen itu diizinin, diringanin, ya gitu. Ya jadi waktu aku di SMA Negeri 1 Jember nih masih berlanjut lah prestasiku. Alhamdulillah, bersyukur banget lah. Sampai banyak banget ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Kira-kira ada berapa sih Mbak kemenangan yang udah diraih sama Mbak Karin kira-kira SMA inilah? Kalau kemenangannya sih seingatku ya waktu 2021 itu aku menang Sirkup. Jadi itu Sirkup itu sistemnya kayak sebasuki. Jadi pertama di turnamen di Jember, terus lanjut di Bondowoso, di Banyuwangi sama di Lumajang. Alhamdulillah aku empat-empatnya tuh juara 1 sebasuki itu waktu Keren 2021. banget. Itu juga kan masih covid lah tipis-tipis, jadi Iya. nggak sempet se-Jawa Timur waktu 2021 itu. Jadi sebenarnya ada lanjutan ke Jawa Timurnya itu. Pinginnya sih ikut turnamen banyak gitu waktu 2021 itu, tapi karena mungkin pemerintah masih belum ngizinin buat turnamen-turnamen besar. Iya. Ya jadi 2021 aku ikutnya ya Sirkup itu sama latihan-latihan yang ya nyicil latihan tuh. Terus di 2022 udah nih COVID nih udah apa ya, udah reda banget ya. Jadi waktu 2022 aku itu ikut pertandingan di Mojokerto. Mojokerto itu tingkat se-Jawa Timur. Nah, alhamdulillah di turnamen awalku waktu 2022 itu aku menang juara 1. Nah, abis Mojokerto aku juga ikut pertandingan di turnamen Gubernur Cup. ya Gubernur Cup Jawa Timur. Alhamdulillah aku dapat di KU kelompok umurku itu juara 2, di kelompok umur yang tingkat atasku lagi itu aku juara 3. Jadi ikut 2 kategori ya Mbak Iya, ya? dua kategori. Jadi yang kategori pertama itu emang kelompok umurku, yang kategori kedua itu tingkat atasku, naik tingkat atasku. Dan menang ya Mbak ya? Alhamdulillah juara 3. Gitu. Abis Gubernur itu aku ikut Porprov juga. Jadi tim Porprov kan Jember juga tuan rumahnya kan di Oh Porprov. iya, tahun Iya. lalu ya? Iya, Jember. Cuman sayangnya aku nggak sampai dapat podium lah, nggak sampai, belum rezekinya mungkin di kategori perorangan sama bergu. Habis setelah Porprov aku itu juga kepilih jadi perwakilan atlet Jawa Timur di Piala Presiden di Jakarta. Alhamdulillah aku kepilih. Jadi aku berangkat ke Jakarta sama teman-temanku atlet dari berbagai kota perwakilan Jawa Timur buat main di Jakarta. Itu ada pertandingan senasional berarti ya? Iya, senasional tingkat. Jadi itu perwakilan dari Jawa Timur, Kalimantan, dari Sulawesi itu datang semua, dari Papua itu ada juga. Widih. Tapi di turnamen Piala Presiden itu aku nggak sampai bawa medali, tapi aku kalah di 16 besar sama Jawa Tengah waktu itu. Kalau di 2023 aku alhamdulillah bisa menjuarai O2SN tingkat se-Jawa Timur.
itu sebelum di O2SN tingkat Jawa Timur tuh ada seleksi namanya seleksi kabupaten di tingkat kabupaten. Alhamdulillah awalnya aku lolos dari tingkat kabupaten, terus tingkat Jawa Timur. Nah, yang tingkat nasional ini aku baru kemarin ini aku baru pulang. Ya, tapi aku di tingkat nasionalnya ini kalah di 8 besar, belum rezeki mungkin ya. Nggak apa, udah keren banget loh Mbak Karin Iya. ini. Ya ampun. Nah, Mbak Karin kan udah menjuarai banyak banget nih pertandingan. Gimana sih Mbak latihannya? Apa ada yang rutin terjadwal atau mungkin sesuai sama jadwal yang Mbak Karin aja nih? Untuk latihanku sih aku latihannya itu rutin. Dari jam 3:30 sampai jam 8. Nah, tapi kalau kayak persiapan pertandingan kayak udah hamin berapa 1 bulan itu biasanya aku latihannya lebih dikencengin, jadi bisa sampai sekitar 5 jam, 6 jam sehari gitu. Itu setiap hari Mbak kayak gitu? Aku kalau latihan rutinnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Cuman kalau lagi buat persiapan pertandingan itu biasanya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi hari Sabtunya itu biasanya aku latihan game gitu. Kayak sparring-sparring gitu Ya, ya Mbak ya? benar. Tetap harus konsisten ya Mbak ya latihannya Ya, harus pastinya. Ya. Latihannya kan banyak banget ya Mbak ya, padat banget nih. Gimana sih Mbak caranya Mbak Karin buat membagi waktunya untuk belajar dan fokus sama sekolah sama latihannya nih, gimana nih? Untuk belajarnya sih selain di sekolah, aku kalau ada formatif itu ya belajarnya abis selesai latihan itu malam itu aku belajar sambil kayak kan kalau di sekolah kan pasti nyatet sih apa yang guru jelasin itu ya buka catatan gitu. Kalau waktunya latihan ya latihan, kalau waktunya belajar ya belajar gitu aja. Jadi Mbak Karin membagi waktunya tuh untuk fokus ke sekolah setelah latihannya. Ya, setelah habis latihan belajar. Gimana sih Mbak tipsnya dari Mbak Karin buat Sobat Semasa caranya untuk tetap latihan konsisten dan termotivasi terus melakukan sesuatu hal, terutama buat Mbak Karin badminton nih, gimana tuh? Kalau tips dari aku sih harus punya motivasi yang kuat ya. Jadi motivasi itu kunci supaya kita semangat. Kayak misal motivasinya itu pengen juara, ya kita harus latihannya ya serius, benar-benar harus konsisten, harus kerja keras karena jadi juara itu nggak segampang yang orang lain kira. Itu ya juga Benar dibalik. Jadi juara itu ada latihan yang keras banget, ya capek, selain itu ya tekanan itu juga. Ya, yang penting lah punya motivasi yang kuat, itu aja. Nah, sebagai penutup di segmen ini nih Mbak, bisa nggak sih Mbak kasih motivasi buat Sobat Semasa atau quotes-quotes gitu dari Mbak Karin nih, biar Sobat Semasa pada termotivasi. Gimana nih? Motivasi dari aku sih apapun nanti hasilnya, berbanggalah pada setiap proses yang kamu jalani dan hargailah dirimu yang selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dan jangan lupa berterima kasih pada diri sendiri. Widih, gitu ya teman-teman ya. Semoga Sobat Semasa pada termotivasi dan tetap semangat terus ya. Makasih Mbak Karin udah hadir di podcast kali ini. Sama. Dan kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Dadah. Dadah. Halo Sobat Semasa, kali ini aku bakalan ngasih Iwan di segmen kedua. Nah, tadi kan kita udah mendengarin nih perbincangannya Kak Karin sama Shilat yang membahas tentang perjalanan Kak Karin menjadi atlet kebanggaan SMA Negeri 1 Jember. Nah, di balik itu semua ada nih sosok yang sangat luar biasa. Selalu ada untuk Kak Karin, membantu Kak Karin tumbuh menjadi sosok yang sangat luar biasa dan bisa ada di titik saat ini. Sungguh penghargaan yang sangat luar biasa ya untuk Kak Aldi. Oleh karena itu, mari kita sambut Kak Aldi. Halo Kak Aldi. Halo Sobat Semasa, Ya, gimana nih kabarnya Kak Aldi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, Kak Aldi ini kan sebagai pembinanya Kak Karin nih. Kira-kira udah berapa lama nih Kak kenal sama Kak Karin? Dan awal mula kenal tuh di mana sih Kak? Mungkin bisa diceritakan?
Untuk awal mula kenal mungkin kira-kira tahun 2018. Soalnya kan saya juga nggak tinggal di Jember. Jadi baru tahu Karin pas saya balik lagi ke Jember sekitar 2018 sampai sekarang. Oh, berarti sekitar 5 tahunan ya kak ya? Ya kurang lebih 5 tahun sih. Waktu 5 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar ya kak ya? Waktu 5 tahun kan waktu yang cukup lama. Kira-kira suka duka apa aja nih kak yang udah dilewatin bersama nih? Mungkin bisa diceritakan? Suka dukanya yang sudah dilewati ya mungkin ya latihan bareng, capek bareng. Ya mungkin habis latihan ada hiburan seperti nongkrong atau liburan ke luar kota kayak gitu sih. Baik kak. Nah, gimana nih kak pandangannya Kak Aldi tentang Kak Karin dari awal ketemu sampai sekarang? Untuk awal ketemu sih ya seperti tadi, orangnya cuek terus nyolot. Cuman kalau pas udah kenal ya baik kok, asik orangnya. Gitu ya kak. Nah, denger-denger nih kak, Kak Aldi pernah menang juara tingkat nasional sama internasional nih kak. Mungkin bisa diceritakan kak? Untuk tingkat nasionalnya alhamdulillah nyantol 6 kali, di Jakarta 3 kali, Semarang sekali, Manado sekali, sama Bandung sekali. Ah, keren banget ya kak. Untuk yang internasionalnya 3 kali di Indonesia gagal, yang 1 di Korea juara 3. Nah, kendala apa aja nih kak yang biasanya dialamin sama Kak Aldi? Mungkin waktu latihan atau dalam pertandingan juga? Mungkin untuk kendala dalam latihan sama pertandingan mungkin ya cedera aja sih. Soalnya kan kalau cedera bisa menghambat latihan sama pertandingannya. Gitu ya kak. Berarti kalau latihan atau pertandingan berarti kita harus benar-benar fokus agar tidak cedera ya kak. Nah, harapan Kak Aldi nih buat Kak Karin ke depannya gimana nih kak? Untuk Karin kedepannya semoga sukses, semoga yang diinginkan tercapai apapun itu. Yang kayak tadi dia yang mau masuk ke kedinasan, semoga masuk ke kedinasan. Ya pokok apapun itu semoga berhasil. Baik kak. Wah, keren banget ya kak. Semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang diharapkan semoga semuanya bisa tercapai. Sukses terus ya Kak Aldi. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Kak. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Siapa sih yang gak pengen kayak Kak Karin? Sebelumnya, kita ucapkan terima kasih untuk Kak Aldi dan Kak Karin karena sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat semasa yang sudah setia untuk menonton konten-konten kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua platform digital kalian. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram kita @action.semasa. Wah, gak kerasa ya, udah ada di penghujung podcast masa kali ini. Nah, buat Sobat Semasa, jangan lupa terus pantauin akun sosial media kita. Saya Huzainia Meka. Dan saya Syifanada Asila Sulhi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!